lihat untuk flying pad pesawat dari arah crossroad menuju ke arah dari campsite yang dimana sudah ada tim boom juga yang sudah mengisi lebih dulu, dimana dari Mouth House sendiri sudah diisi oleh tim EVOS Esport. Ya, masih sejauh ini belum ada perubahan dari drop point ya. Betul. Untuk dari setiap mapnya ya, mau itu Bermuda masih sama, dari Purgatory-nya juga masih sama. Kali ini berhasil lihat dihuni juga sama anak-anak dari Boss Nightmare dan juga Island of God. Ya, ini memang kalau dari drop point-nya Boss Nightmare dan juga Island of God emang IOG dia ngambil ke area dari Brazil 13. Ya. Yang dimana juga Boss Nightmare ketika mereka bertemu dengan tim RRQ, mereka bakal coba menggeser untuk berganti drop point. Dan sekarang karena RRQ tidak main, makanya Boss Nightmare bisa memaksimalkan Brasilia 7. Itu dia. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal dari anak-anak, misalkan anak-anak Island of God, anak-anak EVOS juga, dari Poche ini, poin-poinnya untuk grupnya itu benar-benar sikut menyikut. Ya, bahkan dua poin teratas saja, itu emang benar-benar poinnya sama. Iya, itu dia. Makanya ya ini sempat tadi dibahas juga sama analis kita dari Bang Abi Tumbuhan Malas. Memang dari posisi poin dari grup A-nya sendiri memang kalau dari posisi pertama sampai posisi ke bawah, di mana Bigetron ada di peringkat ke-6 untuk grup kecilnya, itu hanya cuma terpaut 17 poin. Kalau misalkan Bigetron bisa dapetin 20 poin malam hari ini, mungkin masih bisa mendapatkan posisi ketiga ataupun posisi kedua. Ada perubahan poin yang memang bisa jadi comeback point juga buat Bigetron bisa up untuk di matchday kelima. Oke, jadi untuk emang karena ini kita juga masih matchday kelima, perjalanan dari Free Fire Master League untuk season ketiga ini masih lumayan panjang. Harusnya masih terbuka banget buat tim-tim yang bermain sekarang untuk saling menyalip poin, menabung poin, sampai akhirnya nanti mereka benar-benar bisa dapetin golden ticketnya. Nah, itu dia golden ticket menuju Free Fire Indonesian Master ya kan. Aduh. Nggak sabar ya kan, tim siapa yang bakalan bisa lolos untuk mengamankan satu slotnya untuk di FFVM. Tapi kita bakal langsung lihat aja untuk POV dari tim EVOS, di mana di round pertama ada EVOS Abu yang menjadi player of the match untuk match pertama dengan 4 poin kill. Wow, inilah dia untuk para fans ya dari Abu ya. Betul. Udah comeback langsung dikasih untuk ronde pertamanya, jebret 4 kill. 4 kill memang ya. Mas Abu benar-benar dinanti-nantikan oleh Survivor tentunya, di mana kayak banyak banget yang nanyain Mas Abu kemana nih gitu ya kan. Dan akhirnya Bro Baby yang main. Nah, beda. Tapi kita bakal lihat untuk POV dari tim SES, di mana udah langsung ditembakin mobil atau kalengnya SES yang ditembakin oleh dari tim Bigetron, di mana Nondan dan juga Jojo bakal langsung coba untuk bertahan di satu belakang pohon yang bisa dimanfaatkan, di mana Anca sudah mengaktifkan satu krononya. Tapi dari dua pemain tersisa dari SES sudah langsung ke arah kanan dari Bigetron. Itu dia, walaupun kali ini Anca benar-benar respect banget. Dia tahu kalau misalkan ada mobil di arah depan, dia memutuskan untuk coba tengok ke belakang, dan benar aja dia akhirnya berhasil untuk nge-spot dari arahnya Bara dan juga Thanos. Ya, ini adalah new player untuk tim SES Mizu, di mana Thanos bakal langsung memakai inhalernya, sudah bakal langsung coba back off lagi, mencoba untuk melawan rapat ke arah teman-temannya di sana, coba untuk menjaga. Ada satu vektor, ternyata Yangot dengan double barrelnya berhasil menumbangkan Bara dan juga Thanos, dan dua pemain tersisa dari SES bakal coba untuk melakukan distraksi, di mana Anca udah tersisa 12 health poinnya. Oke, yang mana kalau misalnya kita lihat kali ini dari minimapnya ada Notden juga yang gue rasa kayaknya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu, karena menyisakan seorang Jojo aja kali ini sendirian. Gue rasa emang keputusan yang baik sih. Iya, dan udah terkena headshot oleh Regar ternyata, dan Kojak berhasil menambahkan poin kembali untuk tim Bigetron. Ini bagus banget sih, ketika memang 3 pemain dari SES udah nggak bisa selamat, makanya Notden disuruh untuk melakukan back off. Itu dia. Sebenarnya sih dengan adanya poin yang sekarang ya, yang jelas memang sudah benar-benar berubah lagi, benar-benar di antara placement dan juga kill poinnya itu sendiri kayak lebih balance. Jadi kalau misalkan kayak lagi team fight ada satu yang bisa running untuk bisa selamatin placement point, menurut gue benar-benar totally oke banget sih. Tapi kali ini Notden harus celaka sepertinya. Iya, harus celaka dan gak beruntung untuk Notden, dan akhirnya SES Mizu langsung dihabisi
oleh tim Island of God dan harus puas di posisi ke-12. Ya, satu pemain yang tersisa memasuki ke arah wilayah Brasilia. Brasilia, siapa yang tidak tahu di Free Fire, Brasilia itu salah satu wilayah terbarbar kayaknya ya. Wilayah terbarbar, terfavorit gitu ya kan. Kalau setiap kali main ranked pastinya Brasilia sudah dipenuhi oleh pemain-pemain yang sudah memilih drop poinnya di arah Brasilia. Dan Island of God memang belum berpindah sama sekali karena memang banyak banget ya kan rumah-rumah Brasilia bisa dimanfaatkan, dan ini juga termasuk tempat yang menurut gua high looting juga. Makanya dari Island of God mencoba untuk bertahan, karena juga beberapa momen di minggu-minggu kemarin itu Island of God dengan dia berada di satu rumah ini, Bion yang menjadi satu pemain di atas atap ini bisa mendapatkan vision yang cukup baik. Itu dia, genteng-genteng gaming. Apalagi kalau misalkan ternyata late game-nya itu benar-benar ngeliputin dari rumah 13 ini. Nah, aduh, ini kalau Partikel pasti bisa jadi dimanfaatkan oleh Island of God. Tapi kita berpindah ke arah sentral di mana sudah ada dua tim dari The Prime dan juga Aerowolf. Dan dari The Prime nggak sadar ada Dix yang sudah lewat melintasi jembatan. Heiyu pun dan kawannya udah naik vehicle, tapi Limzi pun juga udah nggak sadar. Dimana dari Aerowolf bakal coba untuk menunggu momen yang tepat, tapi kayaknya sulit banget untuk Halcyon dan juga kawan-kawannya menembaki ke arah The Prime yang sudah cukup jauh untuk langsung nyampai di ujung jembatan. Tapi kali ini sepertinya dari The Prime agak sedikit lagi dan lagi. Setelah tadi mereka berhasil melewati Aerowolf, mereka harus ketemu sama anak-anak Aura. Iya, harus ketemu sama tim Aura, di mana Kezel udah langsung aktifin krononya. Amek bakal langsung coba tapping dengan satu woodpeckernya menuju ke arah Kezel, di mana Heiyu sudah bertahan di satu posisi belakang duonya. Sudah langsung coba ditembakin di kerusannya. Gus dengan M1014-nya berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Limzi dari kejauhan dengan S8-nya berhasil mendapatkan seorang view easy dan langsung di confirm kill, di mana ada pertukaran pemain, di mana Guns pun juga langsung terknockdown oleh Kezel dengan satu baretanya. Bakal coba tapping lagi, duo yang udah habis. Amek udah cukup kelimpungan, udah gak bisa mengantisipasi. Ada banyak juga dari kanan, tapi ternyata Limzi yang menjadi save the day untuk tim The Prime mengalahkan tim Aura Esports. Wow, anak-anak dari The Prime ini, gue suka banget mereka punya respect, terus insting juga. Mereka benar-benar paham banget. Sebenarnya dalam satu posisi adalah Aura emang benar-benar notice kedatangan anak-anak The Prime. The Prime yang menggunakan vehicle harus agak sedikit lebih sulit kalau emang mereka benar-benar harus langsung meras depan mata dari anak-anak Aura. Iya. Tapi emang benar-benar tadi kita bisa lihat juga ada Limzi juga yang standby di arah batu yang nge-cover benar-benar ke beberapa pemain The Prime, dan satu lagi yang tadi benar-benar ada di tengah anak-anak Aura, dia coba untuk mundur ke belakang dan sama seperti halnya Limzi, dia nge-cover anak-anak yang ada di depan. Good buat The Prime. Iya, itulah makanya posisi dari The Prime ketika dia tahu udah di pressure sama Aura, walaupun ada dua pemainnya yang kena tembak dari vehicle sendiri, mereka nggak cukup panik. Tapi kita tahan dulu, ada Island of God yang bertemu dengan DG Esports, di mana sudah ada pepecahan war lagi yang terjadi, di mana Abax berhasil melakukan seorang head di sana. Rulbut pun juga langsung terkena down. Bion mencoba untuk melakukan spam granat ke arah rumah Harry Potter yang ada di depannya, di mana DG Esports nggak langsung terkena ledakan yang dilemparkan oleh seorang Bion, dan Lord pun ternyata harus terpick off oleh seorang Azriel 25, di mana Abax sudah melihat pergerakan dari Bion, bakal coba dikejar, nggak akan dikasih lepas. Mau kemana Bion? Bocah Depok mau kemana larinya? Masih dikejar oleh seorang Abax, dan ternyata Bion masih cukup lincah untuk melakukan gocek ke arah tim DG Esports. Ya, yang mana kali ini sebenarnya team fight yang dimiliki sama DG dan juga Island of God, tadi kita bisa lihat DG emang benar-benar full commit. Anak-anak Island of God yang sebenarnya mereka tuh menguasai banget ya sebenarnya. Betul. Brasilia rumah 13, tapi kali ini sayang banget tadi harus kehilangan dari pertama dari seorang Hans sampai akhirnya Rulbut juga. Dan Lord sebenarnya udah coba running bersama dengan Bion. Betul. Tapi harus masih ter-take down, dan Bion pun gue rasa sebenarnya masih ketahuan juga sama anak-anak DG, tapi DG-nya sendiri memutuskan untuk nggak commit karena kalau misalnya kita lihat kali ini di map-nya Brasilia rame banget. Rame banget karena sudah ada Bigetron Beat juga yang sudah langsung mengisi rumah kayu yang ada di Brasilia. Ada juga terfokus dari vision seorang Kojak ke arah tim Rosugo, yang dimana Rosugo sendiri sekarang tidak diuntungkan dari segi zona karena harus berlari masuk ke zona selanjutnya untuk melewati tim dari Bigetron, tapi masih bisa ada satu opsi bisa melewati ke arah dari rumah labirin. Itu dia, bahkan kalau misalkan mau nyusurin pinggir-pinggir air-air juga masih bisa sebenarnya ya. Betul. Karena ada juga satu tim yang sebenarnya punya gameplay untuk menyusuri wilayah-wilayah air itu. Nah, Lupa tapi gue siapa ya. Nah, dan
sekarang Ini dia. dilakuin sama Rosugo gitu kan. Jadi memang patahan dari yang dimanfaatkan oleh Rosugo benar-benar baik. Dan kita lihat standing round pertama di mana EVOS Esport berhasil mengantongi 20 poin untuk game pertama. Dan Boss Nightmare yang tadi Buya di game pertama itu bisa mendapatkan 17 poin. Oke, yang mana Aerowolf kali ini finish juga di peringkat ketiga. Ada Prime, Dig Esport, Manic Olympus. Masih kali ini lebih stabil ya. Biasanya kalau misalkan ada yang ketemu Poce lebih mendominasi gameplay permainannya secara keseluruhan ya. Betul. Tapi kali ini benar-benar kayak stabil. Kita lihat ada beberapa, sebagian dari Pot A juga, ada sebagian juga dari Poce. Iya, itu dia. Makanya ini menjadi menarik banget untuk match day kelima karena mereka sendiri udah tahu ini udah tengah season ya kan. Jadinya mereka harus benar-benar memaksimalkan performa mereka sendiri sampai pada akhirnya ya gue nggak mau tahu ini 20 poin itu harga mati untuk grup poin kecilnya. Itu dia pastinya ya, semua tuh punya keinginan yang sama untuk bisa berhasil mendapatkan 20 poin ya. Tapi kali ini ternyata walaupun Beyond dilepas untuk mencari tempat perlindungan yang baru, seorang Azriel udah tahu di mana Beyond, udah bener-bener oke. Tinggal bener-bener nyari titik poinnya untuk dapetin critical damage ke arah Beyond. Betul, itu betul banget, dimana dari DG sendiri juga dia nggak mau langsung terburu-buru kalau misalkan di rumah kuning itu cuma satu orang. Bisa aja skenario nya DG sendiri udah berpikir bahwa ya mungkin satu yang terlihat itu belum pasti itu satu orang gitu, masih ada satu squad lagi yang mungkin udah lebih dulu nempatin posisi rumah kuning itu. Jadinya makanya dari DG sendiri masih coba untuk gimana caranya make sure untuk info-info selanjutnya ketika memang Brasilia ini menjadi satu tempat yang dipilih untuk zona selanjutnya. Oke, tapi kali ini sepertinya udah ada yang masuk juga ke arah rumah 13. Ada dari anak-anak Aerowolf juga, yang mana kayaknya DG yang sebenarnya lagi nge-spot ke Bigetron. Ada satu ancaman juga dari belakang, dari anak-anak Aerowolf. Iya, ada satu ancaman juga dari Serigala, dari Aerowolf. Ini juga harus bisa jadi satu aware juga buat tim dari DG, dari mana juga ada bos juga yang udah langsung menghantui ataupun menghujani peluru dari Brazil 13 atau Brazil 7, di mana dari Boom sendiri juga udah langsung memegang Beyond, langsung memegang satu launchernya, berhasil memakan korban, dan tapi akhirnya Azriel bisa antisipasi seorang Beyond. Ya, yang mana sebenarnya posisi anak-anak DG itu bisa gue bilang enak banget. Mereka dapat vision dari Bigetron juga, mereka dapat vision juga dari anak-anak bos, dan juga bahkan dari satu player Island of God. Tapi sebenarnya bakalan team fight lagi antara Bigetron dan juga Evo. Iya, ada Bigetron dan juga Evo, di mana ada sang macan dan juga satu robot Rega menjadi sendiri, dan akhirnya EVOS pun dengan cepat menyelesaikan fight-nya dengan Bigetron Beat. Yo, EVOS Roar yang lagi nonton, mana suaranya? Langsung di spam komen kalau misalkan ternyata ini tim andalan kalian ternyata finally berhasil untuk comeback. Sekarang kali ini match kedua mereka udah ngantongin 4 kill point. Ya, EVOS Roar, EVOS ya kan? EVOS. Ya, jadi buat kalian survivor pokoknya tetap dukung tim-tim kesayangan kalian, dan ini bakal menjadi menarik di mana Sam 13 dengan satu karnya berhasil langsung knockdown seorang Jafra dengan cukup baik, di mana Boom sendiri pun sudah masuk ke area Brazil 7, di mana dari DG sendiri sudah kena ke backstab oleh EVOS, kayaknya gak bakal ketahuan. Udah mulai mendekat, di mana Fearless berhasil mendapatkan satu knockdownnya atas tim Aerowolf, di mana juga dari DG bakal langsung coba komit maju ke arah rumah pink untuk menghindari tembakan dari Street, tapi Street masih bisa mengenai headshot. Itu apa Bang Manai? Itu headshot. Di sana ada Jafra bakal coba jumpsuit dengan satu baretanya. Oke, masih coba untuk di grup kembali, naik ke rumah Brazil 7, tapi nggak sempat. Mana sempat keburu telat, mana sempat, di mana Abu bakal langsung membara, bakal langsung coba majuin dari seorang Azriel pun terpojok oleh seorang Kenzo dan langsung di confirm kill, 7 poin kill. Nah, tapi nggak bisa sampai situ karena ada Boom Esport yang langsung mantau di rumah putih. Udah ada Kenzo juga, dia bakal langsung coba melakukan satu backup ke arah Abu, di mana Street pun juga langsung coba terobos ke arah rumah putih. Ada seorang Baby yang menjaga satu pergerakan dari Street. Abu pun terkena down di sana, bakal coba untuk revive, tapi nggak sempat karena Sam 13 cukup telat untuk langsung ngebuka glue-nya. Ya, yang mana kita juga kali ini masih benar-benar bisa lihat ya titik poinnya. Benar-benar team fight jarak dekat, dan kali ini Boom masih nggak mau untuk keluar dari obstacle-nya. Oke, finally kali ini Boom Esport udah coba untuk turun. Yes, EVOS dan juga Boom sudah mulai turun, tapi udah ada dari EVOS yang dari kejauhan sudah langsung menghujani peluru. Ada Mang juga yang kelimpungan untuk ada di beberapa keluar yang dipasang, dan akhirnya Kenzo 5 poin kill berhasil untuk
dikantongi. Street pun berhasil untuk di-revive dan akhirnya 10 poin kill sudah langsung diamankan. Wah, ini benar-benar anak-anak EVOS ya. Dari ketika mereka sebenarnya tadi nge-spot juga ke arah DG, mereka coba untuk majuin ke arah boom, tapi EVOS kali ini harus benar-benar gak bisa nafas lagi. Karena ada team fight lagi antara Rosugo dan juga The Prime. Iya, kita nggak dikasih nafas, sementara gua pun juga masih kelimpungan untuk ngebahas peperangan yang terjadi di mana dari Rosugo sudah mengisi di satu posisi bawah jembatan. Ada I'm God juga yang berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, di mana Bang pun juga harus ditukar oleh seorang I'm God, tapi I'm God masih bisa di-revive. Ada satu backup dari Chrono, launcher dari seorang Halcyon nggak mengenai beberapa damage. Dan surprise untuk dari Boss Nightmare, di mana Riza berhasil mendapatkan seorang Halcyon, bakal langsung di-confirm kill, tapi ada Onyx Olympus yang mencampuri peperangan dari Arrow Wolf dan juga Boss Nightmare, tapi EVOS dari belakang bakal coba membackstep dari Boss Nightmare. Fearless pun terkena down di sana. Ada satu bareta yang baik sekali dari EVOS M13. Riza pun menjadi lone survivor, udah pecah dari satu krononya, bakal coba back off dulu tapi nggak bakalan dikasih ampun. Dan akhirnya Onyx Jars langsung mendapatkan satu kill dan akhirnya Boss Nightmare langsung tumbang di peringkat ke-6 sepertinya, di mana dari EVOS bakalan langsung menyelesaikan persaingan kembali antara tim Arrow Wolf juga, di mana Kenzo dengan double factornya langsung menjatuhi seorang back. 14 poin kill. Oh my god, EVOS. 3 tim kali ini kesisa, 9 player yang alive, dan EVOS kali ini bener-bener comeback-nya udah bisa gue rasa banget. Dengan 14 kill point dan di peringkat ketiga, walaupun kali ini anak-anak The Prime juga udah ngamain dari segi batu dan mereka juga punya vision ke arah anak-anak Onyx. Ya, udah punya vision ke arah dari anak-anak lain, di mana Center Team dengan baretanya memakan korban kembali. 3 tim tersisa dengan 8 orang yang masih hidup, di mana Lindsay bakal langsung coba firing ke arah Onyx Olympus. Onyx Olympus masih bisa memanfaatkan grounding patahannya untuk bisa menyelamatkan placement-nya. Tayo pun sudah berlindung di satu batu besar, di mana ternyata zonanya mendukung ke arah Onyx Olympus. Lindsay udah terpantau oleh satu SPD-nya untuk langsung coba di-tamping, di mana Lindsay masih coba menggocek. Ada Dix juga yang udah mengaktifkan krononya, langsung terobos ke bawah. Tayo udah langsung di jumpsuit, di mana udah ada Center Team juga dari kejauhan dengan baretanya. Wow, nice play banget, nice aim, dan Street pun kembali mendapatkan satu killnya, di mana dari Onyx Olympus menyisakan seorang Gare bakal langsung bertahan. Ada kelas yang terjadi dan akhirnya EVOS buyar dengan 17 poin kill. Congratulations EVOS. Wow. EVOS Esports. Setelah tadi di match pertamanya, mereka juga finish untuk benar-benar standingnya bagian pertama ya. Walaupun sebenarnya mereka nggak berhasil dapetin buyahnya. Kill poinnya udah benar-benar membara banget ketika di match pertama, dan dia tahu banget untuk next match